Di daerah pantai air manis, Padang, terdapat sebuah perkampungan nelayan. Di sana, hiduplah seorang janda yang bekerja sebagai nelayan. Janda tersebut memiliki seorang anak yang bernama Malin Kundang. Malin merupakan anak yang cerdas. Ia yang masih muda begitu semangat dalam membantu ibunya mencari nafkah. Seiring waktu berjalan, Malin pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan cerdas. Ia kasihan dengan ibunya yang pada saat itu sudah mulai tua. Maka ia bertekad untuk merantau dan mencari pekerjaan. Ama, Malia indah kuat, Malia bersusah payah begini. Izinkan Ambo merantau, Mak. Malin akan mencari piti sampai kaya demi Ama. Malin, Ama paham maksudmu. Tetapi Ama khawatir Ang Indah kembali seperti apamu, Malin. Izinkan Ambo, Mak. Malin berjanji akan kembali. Ibu Malin akhirnya tak kuasa melihat anaknya yang terus memohon kepadanya dan mengizinkannya. Baiklah, Ambo izinkan. Malin kemudian pergi merantau, namun Malin yang miskin tidak memiliki uang. Ia akhirnya harus memohon kepada nakoda kapal demi dapat menumpangi kapal tersebut. Tuan, Ambo tak punya piti, tapi Ambo perlu pergi bekerja dan merantau di luar pulau. Izinkan Ambo naik di kapal, Tuan. Baik, saya izinkan. Siapa namamu, Nak? Nama Ambo Malin. Baik, Malin. Sebagai gantinya, saya tugaskan Anda untuk membersihkan kapal ini, ya. Siap, terima kasih, Tuan. Selama perjalanannya merantau di kapal, ia bekerja keras untuk nakoda tersebut, membersihkan dan menjaga kapal tersebut. Setelah sampai di tujuan, Malin kemudian diberi upah oleh nakoda tersebut. Malin berterima kasih dan melanjutkan usahanya dalam mencari kerja. Malin, ini upahnya. Terima kasih banyak, Tuan. Ibu Malin yang menetap di pulau begitu rindu dengan Malin. Ia terus bertanya-tanya, akan kapankah Malin akan kembali? Ini Malin alun kembali yo. Alun dia. Ambo rindu sangat dengan Malin. Ambo ciinan batamu Malin. Yang sabar ya Umi, Ambo yakin Malin sedang kalajuk rasa kali. Umi. Betul, Ambo doakan Malin jadi orang kaya nantinya. Amin. Tahun-tahun pun berlalu dan usaha Malin terbayarkan. Ia berhasil menjadi seorang saudagar yang kaya akibat kepintaran dan usahanya. Malin kemudian menikah. Setelah Malin menjadi kaya, ia memutuskan untuk memperlihatkan kampung halamannya kepada istrinya. Mereka kemudian pergi ke kampung Malin. Akan ada saudagar kaya datang kemari. Betul nih, mungkin ke Malin ini. Apa dia? Malin? Ambo rindu sekali dengan Malin. Semoga memang betul itu Malin. Ayo nih, ayo. Kapal tersebut kemudian berlabuh di pantai air manis. Malin turun bersama dengan istrinya. Para pengawalnya ikut menurunkan kekayaan Malin dari kapalnya. Malin, tuangkah Malin? Tuangkah Malin? Siapa wanita tua itu Malin? Dia terus berteriak memanggilmu. Ambo, amannya Malin. Apa? Ibuku? Bukan, kau bukan ibuku. Dasar wanita tua. Malin, durhakaan. Jangan satu pojo tuh dengan anakmu. Siapa kamu? Yang betul kok bahwa dia bukan ibuku. Aku tidak mengenalmu. Malin, Ang Indah kenal dengan kawan Ang Malin.
Dia suka membantu ang tangkok ikan basahmu, Malin. Memang betul kok bahwa dia bukan ibuku. Aku tidak mengenalmu dan berhenti berbicara dengan keluar. Ibu Malin merasa begitu sedih dengan perilaku anaknya. Ia merasa bahwa anaknya begitu durhaka dan tidak mengenal sopan santun dengannya. Akhirnya, Ibu Malin memutuskan untuk berdoa. Ya Tuhan, bila memang anak yang mendorong Ambo hingga jatuh, betua anak Ambo, maka Ambo sumpahi dia menjadi batu. Tak lama dari itu, Malin dan istrinya memutuskan untuk pergi. Mereka dan rombongannya segera menaiki kapal dan berlayar pergi. Namun tiba-tiba, terdengar gemuruh hebat. Dan tiba-tiba badai datang dan menelan kapal Malin. Kapal Malin hancur berkeping-keping. Setelah badai selesai, beberapa serpihan kapal hanyut ke pantai air manis. Tetapi anehnya, terdapat sebuah batu berbentuk aneh yang ikut terbawa ke pantai. Batu itu berbentuk seperti Malin yang tengah bersujud memohon ampun kepada ibunya. Amanat dari cerita yang bisa kita ambil adalah janganlah durhaka terhadap orang tua kita yang telah membesarkan dan merawat kita selama ini. Sayangilah mereka dan terus berbakti kepadanya.